Di dalam kitab beliau yang bernama Kitab Fatawa, beliau mengatakan qiraatul Qur'ani karamatun akramallahu biha al-bashara. Faqad warada anna al-malaikata lam yu'tu dhalik wa annaha harisatun lidzalika ala istima'ihi minal insi. Paham tuh? Apa? Coba yang paham dengan yang saya baca barusan ngacung. Man yafham minkum? Ada. Ya Kiai Ustaz Sultan, Kiai Sultan yang paham. Ya nanya ke beliau. Apa katanya Imam Ibnu Salah, sahabat-sahabat sekalian? Qiraatul Qur'ani karamatun. Membaca Al-Quran adalah merupakan satu kemuliaan. Senang tak senang? Mohon oleh kemuliaan, senang tak senang? Sampean ketemu Jokowi, umpamanya sampean ketemu Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang tinggal 1 tahun lagi. Semoga ke depan Allah memberikan pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar memikirkan kepentingan masyarakat dan kepentingan umat, lebih-lebih kepentingan umat Islam. Seorang pemimpin yang bisa mengembalikan izzul Islam wal muslimin di negeri kita. Siapapun, semoga itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengembalikan kejayaan Islam. Kalau coba sampean ketemu presiden, ketemu gubernur, senang tak senang? Ketemu bupati, senang tak senang? Ketemu camat, senang tak senang? Masa jadi turun. Ketemu kepala desa, senang tak senang? Ketemu RW, RT, senang tak senang? Apa boleh kalau mantu RT, menantunya Pak RT? Iya kan? Datang Jokowi, datang gubernur, datang, kemudian mereka memberikan bingkisan sama kamu, seneng tak seneng? Terus diberi bingkisan oleh Jokowi yang isinya surban mau mana? Sampai sampai sih denger ya. Beri surban di Jokowi, aku gubernur, seneng tak seneng? Gitu, manda-manda gitu, foto, selfie, iya ya. Karomah. Lah ini membaca Al-Quran, diberi rizki oleh Allah bisa membaca Quran. Saya yakin teman-teman sudah bisa baca Al-Quran. Saya dengar tadi suaranya begitu merdu, baik yang membaca ayat-ayat Allah maupun yang membaca sholawat. Lemak suaranya, lembu, rok jerok ke rok dedet, gele-gele tabu Allah. Dari sudirinya mana suaranya? Tilia besaki ketelok, gendeng orangnya. Muka-muka nama matua si gena, matua si gena, mantona, anak, gigi ngedem. Allah, kemuliaan dari Allah. Mohon maaf, ini kemuliaan dari Allah. Diberi oleh Allah, ditakdir menjadi nama Ma'hadul Quran. Syukurat jeraja. Sampai sekarang belum diberi nama Ma'hadul Quran. Ma'had Salafiyah Syafiyah. Cabangnya ada Ma'hadul Quran. Ini Ma'had Quran yang menunjukkan bahwa pesantren ini khusus, takhusus mendalami Al-Quran. Kalau ada santri az-zikro keluar dari pondok, lulus dari pondok, pas tak bisa baca Quran, laku apa ya pondok? Bisa ngimame Yasin dong. Mulai dari pondok, pada tetangga dan mate, ustadz sebiasa ngimamin tahlil pas tak rabu, sengaja cetak rabu nyoba lulusan az-zikro, boleh gendeng, kalaman. Ustaz saya deng compot dia anak bini ratin
Bener lagi pun jugaadzikrokia. Masih cocok iya bener lagi. Kerja pacaran. Kerja pacaran. Lo oleh di pesantren tidak boleh pacaran. Haram. Akan menjadi hijab untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Itu Pak, bi Ustaz panjenengan kan sentrek. Kak dito Ustaz saya biasa ngimamin tahlil tak rabu. Pas. Panjenengan esok ngimamin tahlil. Pas. Kieu sih cara tahlil pas. Pas bener Ustaz. Di pas kula tak hafal, berapa? Harus bisa. Ini ilmu hal mencantak alimul mutalim. Macam Yasin. Hafal Yasin. Kecil pada santri bona, gak mulai dari pondok asurban, sorong meme Yasin pasal bu. Magenteng lah kan, magenteng ngetek aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tertak logot tanpa makharijul huruf. Tanpa logot. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi mau mengucap bagian si tahlil amin. Guru ke Fatihah. Makanya jadi santri harus sih. Boleh lagi boleh santri. Benih bab Yasin bab tahlil. Tidak dapat afdhul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus la ilaha illallah. Bingung. Berapa cara nama ambu? Tak tahu cara nama ambu dah. Tak bertelur deh, buat santos deh, buat la ilaha. Orang nama. Jadi jangan remehkan hal-hal yang biasa di masyarakat. Gula bermasalah gara-gara tahlil. Aku tak bisa mampu gini ke santri. Akhirnya bingung pas langsung baca keburu. Jamaah, mancing dia buru ni. Kata la ilaha illallah. Rosak. Oleh karena itu siap, Qurannya siap, ilmu halnya siap. Bisa. Saya pribadi pernah lupa baca tahlil dan kolam. Mana bisa lupain tahun ini ya? Tiba-tiba Allahumma sholli ala habibika, masih ingat sholat Nabi ya terus. Allahumma sholli sholat apa? Cuma ya kau. Kelupain Allah. Cepat sholat Nabi ya. Ini apa? Allahumma sholli kan dosa. Terakhir Allahumma sholli ala habibika wa barik wa sallim alaihi. Kalau pakai pula. Abid untung pada ustaz tinggi ngai. Ini bukan di pondok, dan masyarakat dan gula ni orang tahlil. Todus tak kapra gula. Dari saking todus semari gini ke gula akan nasi tak ngapus gula. Ya fitro bere. Lupa ya. Siap ya sih? Harus siap jadi santri. Apa kata beliau? Qiraatul Qur'ani akramamatun adalah kemuliaan. Akramallahu bihal bashar. Dengan Quran ini, dengan bacaan Quran ini, dengan kemuliaan ini, Allah memuliakan manusia. Pamul jamaah kalamun Al-Quran. Pamul kalamun Al-Quran. Dan ada keterangan katanya Imam Ibnu Salah, ada keterangan songkuna malaikat kadin to sareng Gusti Allah tak ibarengin Quran. Tak ibarengin kemuliaan apa maus Quran. Itu pun Imam Ibnu Salah. Oleh karena itu apa jalan keluarnya? Wa annaha harisatun lidzalika ala istimaihi minal insi. Oleh karena itu para malaikat keadinto begitu semangat, begitu rakus, begitu luar biasa keinginannya keangku bisa merengaki Al-Quran dari manusia. Hebat tak hebat? Hebat tak hebat? Jadi mohon maaf sampai ya ketika baca Al-Quran apalagi dengan suara yang merdu itu
sadar tidak sadar malaikat turun. Malaikat merengaki bacaan Al-Qur'an. Mumpun merengaki bermalaikat bacaan Al-Qur'an lah. Nyonaki rahmat sareng para malaikat mereka Gusti Allah. Turun tak turun rahmat. Hingga sebagian ulama adabu min a'zamir rahmati ayyu'allimakallahul Qur'an. Termasuk paling agungnya rahmat, paling besarnya rahmat, paling agungnya rahmat adalah ketika Allah mengajarkanmu Al-Qur'an. Ketimpian tadi santri az-zikro itu pilihan dari Allah. VVIP, VV benih pipi. Sampean ini adalah orang-orang VVIP, orang-orang khusus. Berpemon VVIP, mungkin apa ki? Beri gula molotan nang kanto, hadir nang kanto. Sebagian VVIP nang kamar. Lagi atas, eka polo sekarang para haba. Jojo-ne bungkos, bunin jojo nyaman, pas itu opet plastik. Kula ngala todus, si Habib Ta'ala ke, kula nang juk toh juk. Kayak diburin tak berbagi, potek bukan tak. Ya kan, bodoh brownie siapa ya? Masih berapa? Bener VIP, roti gali. Kenapa ki? Sampeyan ini sadar tidak sadar adalah orang-orang VIP-nya Allah. Senang tak senang? Apa serius ngaji? Cak bini, cak alakek ngaji to. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tahu Ihya? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali kadinto meriwayatkan sebuah riwayat yang luar biasa yang menunjukkan keutamaan orang-orang ahli Al-Qur'an. Nang hari kiamat pagi bakal ada pengumuman. Mustafa mana? Mustafa dicari Rasulullah. Nyaman gula langsung bergula. Tapi bukan seperti ini pengumumannya. Allah memerintahkan, Allah merintah dek para malaikat, keangkui memberikan pengumuman. Dan pada bunuh malaikat atas perintah Allah, Aina jirani. Apa jiran? Apa jiran? Apa? Bener jiran. Aina jirani, mana jalanku? Ya bukan. Itu kuda yang mana? Aina jirani, kemun Allah lewat malaikat pengumuman. Dan saya yakin dan di antara mereka adalah teman-teman sahabat, santri-santri dan wali santri dan para kiai dan para asatidz dari pondok pesantren Ma'hadul Quran. Nah, pada Allah aina jirani, di matang tetangga. Aina jirani, mana tetanggaku, kata Allah. Allah yang berfirman melalui malaikat. Kamu matang tetangga. Coba. Jadi tetangga Allah sih. Tak usah jadi tetangga Allah. Jadi tetangga kepala desa senang tak senang. Mula ada pengumuman apa yang mana Ustaz? Bantuan lagi. BLT, siapa lagi ada dari mana? Saya semua. Senang tak senang? Jadi tetangga presiden. Sampean rumahnya mana rumahnya Jokowi? Dekat. Berapa? Sekitar 20 kilo. Waduh, jadi senengnya sepak ke orang raja. Tahun kemarin waktu saya di sini, saya sempat kan bilang cerita ke teman-teman. Kalau pas dipanggil itu, saya pernah diundang ceramah bareng panitia pas Pamokomo, acara inti ceramah agama akan disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Lutfi dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Ngetek. Engki bener tapi gunakan benih ahlul bait. Mari tanya ki panjenengan semak itu lem. Mau jabar.
Kita gula beri luar na untuk melambak beri perumahan semakin beri luar na. Berpancing dengan putra na pesir. Punten gula beri ahlul bait gula santri. Dan gula santri untuk ngapti yang ketepan yang jantan gula beri. Wanakan ke bawa beri. Boleh putra na ke ajaib tam. Beri gula santri. Oh, tidak. Mak dari pondok pesantren ingki mula nak gula beri lingkungan pesan. Dan kula bani ahlul bait, kula ahlul bait. Jauh. Tapi karena mulja ki semak bi orang-orang mulja. Kapelo. Oh, dari pondok pesantren. Padahal ustaz. Padahal hanya hatta. Wajib kecil di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Tapi kena bolong bi orang. Kalau orang tanya, ustaz rumahnya mana? Oh, dekat lapangan pondok pesantren Salafiyah. Oh, lemah. Begitu juga dekat dengan pejabat mbak rampok boleh nyaman amar kuil mana terkenal rampok raja biar tidak kena lomporong jongkok nggak mereka mah udah orang bunda bosa udah sama tahu mana kasar bodoh maling raja terkenal yang menamar kuil kenal gak? Padahal kamu yakin kaca bal-balan lah bro gila begitu. Tapi ketika ini Quran di hari kiamat nanti Allah akan berikan pengumuman aina jirani, mana tetanggaku, di mana tetanggaku. Malaikat komplain tak setiap malaikat sampai matur ke Allah manil ladzi yujawiruka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, saya sebenarnya tetangga keajunan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Malaikat tak pernah kenal itu ilmu Allah, berarti ilmu lain kan bukan. Ajunan ketimi Allah, ma bisa ajunan aku minta tangke. Masih ada tetangga ajunan. Ini menunjukkan kata jiran sebagai bentuk kemuliaan Allah kepada orang-orang pilihan Allah. Nah, pada guna Allah, qala Allah Ta'ala jirani qurra'ul Qur'an wa ummarul. Tetangga-tetanggaku itu adalah orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Wa ummarul masajid, dan orang-orang yang meramaikan masjid. Yang saya jadikan titik poin, orang-orang yang ahli Quran seperti sampean, asalkan benar-benar sungguh-sungguh mencari ilmu Al-Quran, akan dianggap, akan dimuliakan dengan bentuk kemuliaan yang luar biasa, yaitu yang ketatangkena Allah. Senang tak senang? Kita doakan semoga pesantren ini tidak hanya melahirkan ahli Quran secara qiraatan, tapi juga memunculkan ulama-ulama ahli Quran, ahli tafsir, ahli di bidang-bidang yang lain yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Secara unik sampai jadi ulama besar ahli Al-Quran, mufassir. Benih sir-siran mufassir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampean yang ahli Al-Quran, kalau orang tua sampean meninggal dunia, Quran sampean yang sampean bacakan di dalam kitab karangan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kitab yang pernah saya baca yang paling ditunggu-tunggu, saya paling detek di bengetua si sombong umur engkika di ta'arofah bacaan Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada keluarga orang tua yang sudah meninggal. Seneng. Pas sampean orang sepona, nenek moyangnya mbak-mbak sudah meninggal dunia, pas sampean datang ke kubur, pas maus Yasin, maus Al-Quran, maus Tabarok, dan maus ayat-ayat yang lain minimal Fatihah, maka bacaan-bacaan itu padahal Pak Allah dalam bentuk nampan yang bercahaya, berkilauan luar biasa yang menyebabkan kebahagiaan mereka. Bahkan yang tenang di saat orang lain menunggu, orang yang meninggal itu menunggu datangnya Fatihah dari orang-orang umum, ila jamil muslimin wal muslimat, orang tua kita yang anaknya ahli Al-Quran, tak santai juto selain puan juto benar tak santai yu. Ini kok apa? Mari tak anak lagi dari Quran kan kok. Senang tak senang? Alhamdulillah ya, kirimi nenek moyang sampean, bapak moyang sampean sampai ke Nabi Adam kirimin Quran. Pas tak bisa baca Quran coy.
Entar ke kuburan pas ngibah HP, pas ngocak di dalam kuburan, papa mama, aku anakmu datang merindukanmu, maafkan aku sudah 3 tahun tidak ke kuburmu, sehingga rumput begitu tinggi di atas kuburan bapak dan ibunya. Maafkan aku papa dan mama, kesibukanku membuatku tidak bisa datang padamu. Dalam kesempatan ini papa mama, akan kukirimkan lagu kesukaan papa dan mama. Belum bawa, mana? Pas nyetel, pas buka hati nak cetek, pas nyanyi, kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda-kudaan. Kekepan, ke kuburan Pandiman, keluar, kontak. Langsung nyanyi ke Pandiman. Jangan dulu. Oh. Syukur, alhamdulillah kita menjadi ahlul Quran. Semoga jadi mufassir. Insyaallah ke depan akan disiapkan pesantren ini tidak hanya diajarkan tajwid, ya, diajarkan nahwu, sharaf, tafsir, hadis dan baca hal-hal yang lain yang menunjang ilmu-ilmu Al-Quran. Coba kalau alhamdulillah saya jawab. Ngelamun Robinia. Coba alhamdulillah bacaan apa nak? Al dari sisi alnya bacaan apa? Alhamdulillah tajwid. Al-Qamariyah atau bacaan Ilhar Qamariyah. Tak boleh dibaca tawallud. Tak boleh. Harus mula ngaji gini sampai bulan dan bisa baca alhamdulillah. Itu pun belum tentu benar. Saya punya teman sering kesini dulu Ustaz Irsyad. Ustaz Irsyad Syam. Kajian Hasanah sering kesini dengan saya pernah ikut. Saya ngaji Fatihah di Ma'had Ali sama teman saya ini tak lulus. Kendepakan mustaqim pula kan. Ngosok pula. Tapi memang tidak loh. Jadi saya ngaji Fatihah khusus sama teman saya tadi. Saya mustaqim. Saya melarat mustaqim. Betul. Tak kira saya sebagai murid marah sama gurunya kan dia teror. Marah kata, masa kau tak bisa ngaji ngaben tak bisa masuk surga Pak. Dia melarat. Tawan lupa melarat. Dia tak boleh bis kota. Bis mil. Melarat. Pun ngaji serius. Saya kalau dari sisi ngajinya ada bisa jadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah, tak oleh alhamdulillah. Tajwidnya tadi al-Qamariyah atau izhar Qamariyah. Bahasa Indonesia hanya apa izhar Qamariyah? Izhar itu terang, Qamariyah bulan. Terang bulan. Kanjana martabak. Loh, dah cukup tajwid, dah cukup bacaan, dah cukup fa'al merdu, ajar nahwuna. Alhamdulillah kalimat apa? Kalimat isim tandanya apa? Al apa? Al-Qudus. Al apa yo? Ajar nahwu. Lagi kalau yang cewek al apa? Tanda isimnya al apa itu namanya? I love you. Ayo alhamdulillahi. Saya tanya yang cewek yang cowok bisa jawab. Alhamdulillah dibaca rafa ya. Kedudukannya jadi apa? Jadi bukan itu yang aku tanya. Alhamdulillah dibaca rafa kedudukannya jadi tada. Yang cowok alhamdulillah dibaca rafa kedudukannya jadi yang bilang tada ngacung. Yakin alilmu huwal yakin, ilmu itu yakin. Kau pun ngocano lah, pancing-pancing sekolah lah tak yakin. Alhamdulillah yang mengatakan kedudukannya jadi tada ngacung. Kok ngacung ke TV? Ya, jadi yang tepat bukan jadi mubtada maksudnya untuk cewek, yang tepat jadian aku sama kamu. Iya, jadi mubtada.
Pinter, nahwu sudah bisa, tajwid sudah bisa, mengartikan Al-Quran sudah bisa, apalagi menafsiri Al-Quran. Ketika teman-teman bisa menafsiri Al-Quran dengan baik, tafsirannya baik, bacaannya baik, penjelasannya baik, sampai jadi mufasir luar biasa. Karena semakin di dalamnya Al-Quran, maka akan semakin banyak mukjizat yang dikeluarkan oleh Allah dari Al-Quran. Luar biasa. Wah, membantah mukjizat Al-Quran ya. Tak kira mana, ulama sampai sekarang tidak selesai memahami Al-Quran, tidak selesai memahami Al-Quran. Beri saking luas sama makna. Mau sampean kan lain kan saya sare, minta malam-malam Ustaz. Malam-malam saya kemacuk. Saya dari Quran. Saya kebaik apa? Kebaik mahabbah. Ya. Inni ra'aitu ahada asyara. Apa lu ya? Itu amalan hebat itu. Saya dengan ini ra'aitu ahada asyara kaukaban itu, kalau saya gunakan dengan cara saya, ada caranya tapi. Maka dengan izin Allah, ketika saya gunakan, saya bisa hadir pada seseorang yang saya tuju. Saya umpamanya, hai. Saya pakai ini itu, saya akan datang wujud seperti duduk di depan dia. Pingin, ntar kesabaran saya. Mungkin mahabbah falamma sami'at bimakrihinna wa arsal ilaihinna wa atadat lahunna muttaqa'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Itu mahabbah Nabi Yusuf. Antara saya coba bisa ke gila. Iya, benar yang bini gila, orang coba gila aku je. Orang coba ke gila, itu gila. Paling santri kan minta malam-malam ya banyak, luas sekali cakupan rahasia-rahasia Al-Quran, termasuk tadi yang disinggung oleh Ustaz Sultan tadi tentang fenomena sekarang yang terjadi di akhir zaman ini. Bagaimana kita melihat umat Islam, saudara-saudara kita di Gaza mengalami penderitaan yang luar biasa, penyiksaan, pembunuhan, kezaliman yang luar biasa pada mereka, dan sekarang kita masih belum berbuat apa-apa. Kita berdoa semoga teman-teman kita semua umat Islam bangsa Indonesia ini oleh Allah diberi bagian untuk menjadi bagian di antara umat Islam yang bisa menyampaikan, mendatangkan kemenangan terhadap umat Islam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Zionis sekarang itu sudah ada di dalam Al-Quran, surat Al-Isra. Boleh Quran? Coba ambil. Itu di atas lemari. Nah, coba buka Al-Isra, kamu baca. Saya ingin dengar bacaan suara kamu yang merdu. Ini siapa yang paling merdu siapa? Buka. Coba Al-Isra. Subhanallah, di mana-mana kuasanya itu? Ada. Coba dibaca ayat ke berapa itu? Bahwa mereka berbuat kerusakan 2 kali. Kan itu mau kayak? Nah, coba sini. Pinjam dulu. Sini. Kamu baca di depan saya. Di situ ada cewek. Jadi ya tolong. Ini bagian dari mu'jizatul Quran. Bahwa apa yang terjadi sekarang sudah ada di dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran juga menjelaskan tentang tanda-tanda yang penting di akhir. Wa qadayna ini. Coba, wa qadayna. Sampai sini. Dari ayat ke-4 sampai ayat 7. Nah, kok ngene nomor kayak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد
وباركت عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Jazakallah khairan habibi. Sautul hasan jiddan. Alhamdulillah. Suaranya merdu sekali. Semoga dapat istri salihah. Sebudi saya ngucap. Di Kasim saya simpulkan di dalam beberapa ayat ini. Dari ayat keberapa tadi? Ayat keempat sampai ayat ketujuh Allah menjelaskan kepada kita, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Kami telah pastikan, diqadha oleh Allah, telah benar-benar telah kami pastikan kepada Bani Israel di dalam Alkitab bahwasanya mereka benar-benar akan membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Wa ta'alunna 'uluwan kabira, dan mereka akan menyombongkan diri dengan tingkat kesombongan yang luar biasa. Ini sekarang ini marrah tsaniyah. Ini yang kedua kalinya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir kontemporer yang berwafat beberapa tahun yang lalu, mengatakan bahwa kezaliman yang dilakukan Yahudi pada zaman sekarang ini adalah yang disebut marrah tsaniyah. Yang kedua kali. Dan yang kedua kali itu menjadi bagian kita untuk menyelesaikannya. Karena di akhir ayat Allah berfirman, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah walitabbiru ma'alu tadbira. Dan kalian, mereka umat Islam, akan kembali masuk ke masjid. Sebagian ulama mengatakan itu maksudnya adalah Masjidil Aqsa. Allah akan berikan kemenangan dan akan menghancurkan orang-orang Bani Israel sehancur. Kapan itu? Tak tahu. Kapan itu? Semoga hampir. Semoga hampir. Dan semoga itu melalui tangan-tangan orang-orang soleh, kaum mukminin dari bangsa Indonesia ini. Amin. Dikuatkan dengan sabda baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilul yahud wa qala al-hajarul ladzi wara'ahu al-yahud ya muslim hadza yahudiyyun wara'i uqtulhu. Atau beberapa riwayat yang lain yang hampir sama dengan riwayat itu. Sabda Rasulullah, tak kira kiamat, la taqumu as-sa'ah, kiamat tak kira detik, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatilul yahud, sehingga kalian berperang melawan orang-orang Yahud, Zionis Israel ini. Dan saatnya kalian menang. Ketika umat Islam sudah mulai menang, wa qala al-hajarul ladzi wara'ahu al-yahud, dan setiap batu yang di belakangnya bersembunyi orang Yahudi, pada orang Yahudi ngetek membudina betoh, maka betoh akan menyampaikan, mengatakan, menjelaskan kepada orang-orang muslim, ya muslim, hadza yahudiyyun wara'i uqtulhu atau faqtulhu, ini di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh. Ada tipaki akan muncul kekuatan-kekuatan yang luar biasa dari umat Islam. Tentara-tentara Islam pada waktu itu akan bisa bicara dengan batu. Buat bisa bertali betul. Wah, ada nyoba ya, bertali. Itu lipen ke itu ngedang. Jadi sekarang bagaimana? Sekarang bukan kalah, sedang dalam proses peperangan. Kadang kalah, kadang menang. Tentara Israel itu katanya penakut saja. Takutan. Tentara Israel itu takut mati, dari saking takutnya mereka pada mati. Mun perang aku pempes. Beda orang yang perang aku pempes. Takutan salah. Jadi
jangan khawatir kamu, jangan khawatir. Keselamatkan. Kok ada aku pas dari saking takut. Kenapa? Seringkali ketika mereka berhadapan dengan pasukan-pasukan kaum muslimin, mereka takut mati takemi. Takemi itu bahasa Korea. Takemi. Kalau bahasa Thailandnya taciri. Itu yang terjadi. Katanya pengumumannya yang kemarin ini 7 Oktober, setelah selesai 7 Oktober, Benyamin Netanyahu itu memberikan pengumuman, kami akan serbu Hamas, akan serbu Palestina melalui darat, perang berhadapan, akan kami serbu, perang berhadapan dengan mereka, akan kita habisi. Sekarang riwayat, tidak hanya Hamas, seluruh bangsa Palestina kita perangi. Tak Yahudi, sampai sekarang belum perang mereka hanya beraninya lewat udara. Berani lewat udara. Kalau ada kayak Abbas Buntet sama kayak Atmari, itulah kapal itu ya. Tak ada, tak muncul dari Indonesia. Coba tak Sultan. Muncul besar. Nah, hanya beraninya lewat udara, tidak berani perang darat. Akhirnya dimunculkan berita-berita ada pertolongan Allah di berita gitu ya. Ada nomor HP ya. Ada pertolongan Allah. Israel gagal melaksanakan serangan darat. Kenapa? Ada banjir, ada badai, udah kelak nyampar hingga terhenti pasukannya tidak bisa menyerbu. Itu bohong. Sebenarnya mereka tidak berani untuk perang darat. Kare todus, kare moca, burung tak bisa ya, terputus kan. Akhirnya dibuat di media sosial seakan-akan ada badai dengan embel-embel pertolongan Allah. Tidak ada. Itu video-video beberapa tahun yang lalu. Katanya reporter yang pro Hamas ada. Mereka takut. Kenapa? Tentara-tentara yang mereka andalkan untuk perang darat dengan Hamas itu ada jumlahnya 4.000, tidak salah. Berapa ibu pada waktu penyerangan 7 Oktober mati kakak pi. Jadi tidak ada andalan, dia tak beral. Dia kabur bebas. Adik-adik ini nanti kalau sudah nikah, cewek, cowok kalau nikah, biarkan buat anak untuk menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah ya, dengan ilmu. Dulu di radio bahasa FM itu, mohon maaf kita tadi bernyanyian Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad Saufa Yahud. Enak. Bagian ahli radio kita masalah kita tadi. Sandiwara radio hari agama Danu. Ini bahasa itu saya ingat masih. Ada nyanyian Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad Saufa Yahud. Ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, sebentar lagi tentara Muhammad akan datang. Siapa? Disampaikan. Siap? Pergi apa? Pecah silat. Tembak lagi. Bangku celurit. Oh iya, kalau kayak Abbas Buntet, kayak As'ad Bambok ketika perang Surabaya 4, kirim saya. Kalau kayak Abbas Buntet itu sebenarnya penyerangan. Nah ini hari Satria. Sebenarnya penyerangan 10 November itu bukan 10 November sebelumnya. Ketika kiai berkumpul, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tunggu kedatangan Kiai Abbas Buntet. Kenapa? Karena beliau salah satu di antara para aulia, ulama-ulama yang hidup pada waktu itu yang punya senjata atau wiritan anti pesawat. Saking pergi ke Palestina, oke pergi. Ya, kiai kita yang lain, ulama-ulama kita yang lain sama, kasat ikut. Ya, cuma akan ini udah dikomando dengan seorang Hadratus Syekh Abbas. Kenapa? Punya amalan khusus menggeger pesawat. Itu dia udah. Kudu dibaca. Geger pesawat. Apa benar maksudnya? Geger. Dalam riwayat amalannya pun ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhiri geger pesawat. Apa bensinnya sedot apa beremu kok tak tahu. Kekor. Jadi
Orang-orang Inggris itu pusing, kok bisa pesawat jatuh. Jenderalnya dua kali mati. Situng mati yang motor, situng mati atas pesawat. Tak sengaja santri. Ajar nembak, berapa cara nembak dia? Oh jatuh. Ini dia bertek, cepat pesawat, keke, mati jenderal dua. Tak sengaja, saat penyambutan Madrasah itu tak tahu dia kok. Ya Allah, santri itu unik-unik pada waktu perang Surabaya 4. Kiai-kiai, tak ada tembak, saya tanya tembak. Ngebel jeku, ngebel harta ya. Kasat dan rombongan pelopor dari Sukorejo bawa harta sebagian. Bertentara Belanda, bertentara Inggris, langsung kontai harta, jadi tentara. Bersih bapak yang laki jadi peluru, pusat. Coba kamu, ini bata orang laki, jadi kolak. Jadi santri itu benar-benar terlibat dalam pendirian bangsa Indonesia. Semoga santri-santri yang ampuh kayak gini nanti di akhir zaman akan dimunculkan lagi oleh Allah untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Saya yakin akan muncul salah satunya dari santri-santri di Indonesia. Itu belajar Al-Quran dengan baik. Hamas itu katanya tentaranya semuanya hafal Quran 30 juz. Kalau sampai kan sudah 35. 5-nya juz apel, juz jeruk, juz apukat dan lain-lain sebagainya. Kita doakan semoga hati kita oleh Allah disemaikan dengan Al-Quran. Kita berdoa semoga hati kita dicintakan oleh Allah kepada Al-Quran. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menyampaikan Al-Quran. Dan semoga oleh Allah kita dibangkitkan kembali nanti oleh Allah pada Yaumul Mahsyar, dibangkitkan dan mendapatkan pertolongan, syafaat Rasulullah dan syafaat Al-Quran Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diakui oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umatnya baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah lindungi kita, berikan kita bimbingan hidayah untuk bisa menuntut ilmu sesuai dengan apa yang menjadi kebanggaan, kepungan kasoran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk menjauhi segala sesuatu yang menjadi hijab, menjadi penyakit, menjadi pengganggu kita dalam menuntut ilmunya Allah, lebih-lebih untuk menuntut ilmu-ilmu Al-Quran. Semoga Allah jauhkan kita dari maksiat. Semoga Allah jauhkan kita dari kedengkian. Semoga Allah hilangkan dalam diri kita dari kesombongan. Semoga Allah hilangkan dari diri kita penyakit-penyakit yang membahagiakan dan mengembirakan nafsu dan syaitan. Semoga Allah tolong kita. Semoga Allah tolong kedua orang tua kita. Semoga Allah tolong guru-guru kita. Semoga Allah tolong pesantren kita. Semoga Allah semakin majukan, jayakan, kembangkan pesantren kita Ma'hadul Quran Al-Dzikra ini menjadi salah satu lentera, menjadi salah satu bintang, menjadi salah satu bulan, menjadi salah satu mataharinya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habibni ila sayyidina Muhammad wa habib sayyidina Muhammadan ilayya. Allahumma habibni ila sayyidina Muhammad wa habib sayyidina Muhammadan ilayya. Allahumma habibni ila sayyidina Muhammad wa habib sayyidina Muhammadan ilayya. Ya Allah, pecinta abdina jaga Nabi Muhammad dan pecinta Nabi Muhammad dan abdina. Ya Allah, pecinta abdina jaga Nabi Muhammad dan pecinta Nabi Muhammad jaga abdina. Ya Allah, pecinta abdina
Daka Nabi Muhammad berpacintaan Nabi Muhammad daka abdina. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.